Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita akidah membahas tentang rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir meliputi beberapa perkara. Yang pertama yang sedang kita bahas bahwa yang pertama membahas tentang ilmu Allah. Bahwa Allah Maha mengetahui segala yang Allah ciptakan. Bahkan Allah mengetahui apa yang Allah perbuat, serta apa yang diperbuat makhluknya. Dan semua telah tertulis, sebagaimana sudah dibahas hadisnya. Terakhir pertemuan yang lalu, yaitu hadis dari Sahih Muslim, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Ja'a Suraqah datang Ibnu Malikin Ibnu Ja'shim. Suraqah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bayyin lana dinana, terangkan kepada kami agama kami. Ka'anna khalaqnal an, seperti yang seakan-akan kita ini diciptakan sekarang. Fimal amalul yaum, bagaimana amalan kita sekarang ini? Amalan yang sedang kita kerjakan ini, hari ini. Afima jaffat bihil aklamu, apakah yang kita perbuat ini adalah sesuatu yang telah kering catatan takdirnya. Wajarat bihil maqadir, dan yang kita perbuat ini mengikuti takdir, hanya mengikuti takdirnya yang telah kering catatannya. Amfima nastaqbalu, atau itu semua belum tertulis. Nah, qala, Rasul mengatakan, la bal fima jaffat bihil aklam, yang kita perbuat sekarang ini adalah sesuai dengan yang telah ditulis, yang telah kering catatan takdirnya. Wajarat bihil maqadir, dan perbuatan kita itu mengikuti takdirnya. Qala, maka Suraqah berkata, wa fimal amalu, terus untuk apa kita beramal kalau semua mengikuti takdirnya atau semata wayang ya. Qala, maka Rasul mengatakan, i'malu, tetaplah beramal. Kullun muyassarun, masing-masing kalian akan dimudahkan. Kalau orang ahli surga dimudahkan ke surga, mengamalkan amalannya ahli surga. Tapi kalau ahli neraka, dia mudah mengamalkan amalan-amalan neraka. Ini hadis yang lalu menjelaskan tentang semua yang terjadi telah ditulis dalam catatan takdir. Dan catatannya itu telah kering, dan semua yang terjadi hanya mengikuti takdirnya, mengikuti catatan takdirnya. Qalu kama qala ta'ala, seperti dalam ayat. Ini mau menguatkan, ayat ini mau menguatkan bahwa segala sesuatu itu telah sesuai dengan ilmu Allah dan sudah ditulis. Yaitu firman Allah, alam ta'lam ayyuhal mukhatab. Tidakkah kamu tahu wahai mukhatab? Mukhatab itu yang diajak bicara oleh Allah. Bisa Rasul, bisa semua. Nah, tidaklah engkau tahu, atau tidakkah engkau tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, maha mengetahui, ma fis sama'i wal ardi, apa yang terjadi, apa yang ada di langit dan di bumi. Nah,
Hada amun, ayat ini umum. Alima, Allah Maha mengetahui, lima fihima, apa yang terjadi di bumi dan bahkan di langit. Min a'yanin, ada siapa saja di langit itu. Ada Nabi Isa, ya, dan seterusnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa di langit. A'yan namanya a'yan. Atau para malaikat, berapa malaikatnya, besarnya seberapa. Itu Allah Maha mengetahui. Wa ausafin, demikian juga sifatnya. Sifatnya lembut, pemarah, dan seterusnya. Kalau di bumi seperti itu. Orangnya bengis, orangnya sabar, orangnya santun, dan ini sifat. Allah tahu siapa orang yang jahat, siapa orang yang baik. Itu sifat. Wa amalin, Allah tahu perbuatan-perbuatan manusia ini. Perbuatan ya termasuk seluruh perbuatan manusia, berdiri, berjalan, itu perbuatan. Tidur, telentang, tangannya berbuat, dan seterusnya. Kalau manusia, selain manusia yang ada di langit dan bumi juga Allah tahu. Wa ahwalin, dan keadaannya, tinggi, besar, hitam, putih, dan seterusnya Allah tahu. Seluruhnya, bukan hanya manusia, bahkan seluruh apa yang ada di bumi. Jumlahnya berapa, semut yang di bumi ini berapa, namanya apa, makannya apa. Inna fi dzalika fi kitabin. Semua itu bendanya, sifatnya, perbuatannya, keadaannya itu tertulis di dalam kitab. Inna fi dzalika fi kitabin. Wa huwa al-lauhul mahfuz. Yaitu catatan di buku induk, ya, buku Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz artinya catatan yang terjaga dari perubahan. Inna fi dzalika 'alallahi yasir. Yang seperti itu mudah bagi Allah. Ai al-kitabatu, maksudnya penulisan takdir semua makhluk dari awal penciptaannya, karena sudah lewat hadis kolam itu ya. Hadis pena, bahwa pena itu menulis semua yang terjadi. Yang seperti itu kata Allah, 'alallahi yasirun. Apa yasirun? Ai al-kitabatu 'alallahi amrun yasirun. Penulisan seperti itu bagi Allah gampang, mudah. Di surat Al-Hadid ayat kedua menjelaskan tentang ilmu Allah dan takdir Allah. Ini masih pertama ya. Masih perkara pertama di dalam kita beriman kepada takdir, yaitu meyakini, mengimani bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara rinci, dan Allah menulis. Di surat Al-Hadid juga Allah terangkan. Nah, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa suatu musibah di bumi, wala fi anfusikum, bahkan yang musibah yang menimpa diri kalian, illa fi kitabin, kecuali semua sudah tertulis. Sakit perut, sakit lambung, sakit macam-macam, itu sudah tertulis di kitab. Min qabli an nabra'aha, bahkan sebelum diciptakannya. Diciptakan apa? Diciptakan musibah, apa diciptakan bumi, atau diciptakan diri kalian. Inna fi dzalika 'alallahi yasir, yang seperti itu bagi Allah mudah. Nah, di sini ditegaskan itu semua apa? Tertulis, semua berjalan sesuai dengan tulisan takdirnya. Fil ardi, tidak ada suatu musibah yang terjadi di bumi, kal jadabi, seperti jadab kekeringan, wazalazil, goncang gempa bumi, wal faidot, dan kekacauan, wa ghairuha, dan selainnya. Nah,
di bumi ini, apa yang terjadi sekarang di dunia ini, itu semua sudah tertulis, ya. Wala fi anfusikum, bahkan yang terjadi pada diri kalian, kal maradi, seperti sakit, wal aubiati al muhlikati, wabak yang mematikan, dan seterusnya. Apa yang menimpa manusia sudah tertulis. Illa fi kitabin, semua itu sudah ada di dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, min qabli an nabro'aha. Kata Allah, sebelum nabro'aha, sebelum diciptakannya. Min qabli an nahlukaha, yaitu sebelum diciptakan. Diciptakan apa ini? Karena di sini sebelum diciptakannya, nyanya ini balik kemana? Di sini kan ada 3. Bumi, musibah, diri kalian, ya. Di ayatnya itu. Tidaklah menimpa suatu musibah di bumi, bahkan pada diri kalian, kecuali semua ada di dalam kitab sebelum diciptakan. Diciptakan apa? Musibah apa di bumi atau diri kalian. Wadhamiru, domir ini kata ganti hani. Sebelum diciptakannya, nya ini kata ganti. Wadhamiru fi nabro'aha, domir pada ayat nabro'aha, sebelum diciptakannya, itu ada beberapa makna, kemungkinan makna. Yahtamilu an ya'uda 'alal musibah. Bisa kembali kepada musibah. Berarti semua sudah ditulis sebelum Allah ciptakan apa? Musibah, ya. Sebelum Allah ciptakan musibah sudah ditulis. Nah, wa yahtamilu an ya'uda 'alal anfus, dan bisa dimaknai sebelum Allah menciptakan orangnya. Sebelum Allah ciptakan orangnya, musibah yang akan menimpa padanya sudah tertulis. Orang ini nanti lahir tanggal segini, kena penyakit ini tanggal segini, sembuh tanggal segini, dia menjalankan sebab-sebab kesembuhannya seperti ini, itu sudah tertulis juga. Ke rumah sakit, berobat. Kenapa dia sakit? Misalnya sakit ini, ya karena ada sebabnya juga. Karena terlalu banyak makan, atau karena sembrono, atau karena kurang hati-hati, dan seterusnya. Itu semua sudah tertulis. Sebelum apa? Sebelum diciptakannya. Yang ketiga, wa yahtamilu an ya'uda 'alal ardi. Atau bisa jadi tulisan itu setelah ditulis, musibah yang akan menimpa sebelum diciptakannya bumi. Sebelum Allah ciptakan bumi, sudah ditulis, nanti ada musibah yang mengenai bapak itu di muka bumi, di daerah ini. Wal kullu sahihun, semua ini benar. Kalau semua bagaimana mengartikannya? Tidaklah suatu musibah menimpa manusia atau selainnya yang ada di bumi sebelum semua sudah ditulis, sebelum Allah ciptakan musibah itu, sebelum Allah ciptakan manusia itu atau selain manusia, sebelum Allah ciptakan bumi. Karena semua tafsiran kembali ketiga ini benar. Fal musibatu, maka musibah, qad kutibat, musibah itu telah ditulis qabla an yahlukahallahu azza wa jal, sebelum Allah menciptakan musibah. Jadi sebelum Allah ciptakan musibah, Allah sudah menulisnya bahwa Allah akan menciptakan musibah nanti. Wa qabla an yahlukan nafsa, bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, jiwa. Wa qabla an yahlukal arda, dan sebelum Allah menciptakan bumi.
Ini dikuatkan dalam hadis, penafsiran seperti ini juga dikuatkan dalam hadis di dalam Sahih Muslim. An Abdullah ibni Umar Amr radhiyallahu an, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi, Allah telah menulis takdirnya makhluk, kejadian makhluk, ketentuan makhluk. Qabla an yahluqas samawati, sebelum Allah ciptakan langit-langit, wal ardi dan bumi, wal arda dan bumi, bi khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun. Nah, telah Allah tulis takdirnya. Yang menulis pena itu ya, yang telah kita baca hadisnya. Makhluk Allah pertama yang diciptakan yaitu pena. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dulu arsy-nya Allah itu di atas air. Sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan surga, sebelum Allah ciptakan arsy. Arsy Allah di atas air. Nanti khilaf para ulama mana yang diciptakan dulu, pena dulu atau arsy. Nah, ini hadis sahih menjelaskan bahwa pencatatan takdir itu jauh 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Masih di bab ini, bab pencatatan, wa hadat takdiru at-tabi'u li ilmihi subhanahu. Nah, takdir ini mengikuti ilmunya Allah, sesuai dengan ilmunya Allah. Yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsilan. Itu terjadi secara global maupun secara rinci. Ya. Catatan takdir itu ada secara global, jumlah ini ada secara rinci. Nah, mawadi'ah di sini kata beliau ghairul lauhil mahfuz. Jadi ada perincian-perincian catatan, ada perincian catatan takdir yang tidak ditulis di Lauh Mahfuz. Contohnya Al-Quran ya, Al-Quran itu. Al-Quran kalau kita bacakan dari awal Bismillahirrahmanirrahim, terus Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau di hadisnya tadi kan ditulisnya takdir Al-Quran itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sekarang pertanyaannya, apakah Al-Fatihah itu sudah tertulis di sana mulai ayat 1 sampai 7? Al-Baqarah ayat 1 sampai 280 berapa? Dan seterusnya. Itu tidak, sebagaimana sudah dibahas. Di Lauh Mahfuz itu cuma tertulis Al-Quran. Nanti akan turun Rasul namanya Muhammad dengan membawa Al-Quran. Tapi secara rinci dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak tertulis di situ. Nah, maka ada catatan tabi namanya ini. Catatan tabi itu catatan perincian dari induknya, berarti induknya di Lauh Mahfuz. Nah, induknya Lauh Mahfuz. Kemudian diterangkan yang rincian tadi. Contohnya yang tercatat rinciannya tadi, ini, hadis ini. Wa idza khalaqa jasada al-janin, ketika Allah telah mau menciptakan jasad janin. Nah,
Qabla an nafkhar ruhi fi. Sebelum ditiupnya roh pada janin itu, ba'asa ilaihi atau bu'isa ilaihi malakan. Allah mengutus malaikat. Malaikah itu jamak. Kalau tunggalnya malakan seperti ini. Malakan ini tunggal, malaikah itu jamaknya. Allah mengutus satu malaikat. Ya, fayu maru. Malaikat itu ditulis, diperintah biarba'i kalimatin untuk menulis kalimat 4 perkara, menulis 4 perkara. Nah, berarti ini kan catatan baru mau ditulis pada janin. Nah, apa-apa yang akan dilakukan janin, apa yang akan terjadi pada janin sepanjang hidupnya, itu baru akan ditulis setelah ditiupnya roh usia 120 hari janinnya. Fayuqalu lahu, diperintah malaikat itu untuk menulis uktub rizqahu, tulislah rizkinya. Nah, seperti ini dengan malam ini makan jagung. Ya, itu ditulis tanggal 2 Rajab ya. 21 Januari 2006 di pos jaga. Sudah ditulis ini. Sebelum lahir, bahkan kita sebelum lahir ini kan masih janin. Wa ajalahu, demikian juga ajalnya, tanggal berapa meninggalnya, di mana meninggalnya, sebabnya apa. Itu sudah ditulis. Nah, ada yang ditulis tanpa sebab, ada yang ditulis karena sebab jatuh atau apa. Terbunuh, dibunuh dan seterusnya ada, sudah ditulis di situ. Wa amalahu, dan perbuatannya, duduk, bersandar, berdiri, berjalan. Nah, wasakiyun, orangnya celaka, nanti orangnya ini orang celaka, neraka, itu sudah ditulis masih di janin. Nah, sehingga pernah ada bayi meninggal, Aisyah berkata, ada Rasul waktu itu. Surga orang ini, surga bayi ini, kata Aisyah. Rasul menyauti perkataan Aisyah. Loh, kok tahu Aisyah? Loh, dia kan tidak punya dosa. Lahir masih fitrah, bersih. Enggak, kok tahu kok di surga. Oleh Rasul dikatakan kan pencatatan surga neraka itu masih janin tadi ya. Ini kan di janin. Surga neraka itu dicatatnya di janin. Jadi belum tentu kalau bayi meninggal itu surga, kita tidak tahu. Terus gimana dia? Ya nanti ada ujian khusus. Di akhirat ada ujian khusus 4 orang. 1 janin, kedua orang gila, ketiga orang yang masa fatrah. Masa fatrah itu lahir kondisi tidak mengenal Islam. Mungkin tinggalnya, lahirnya di pedalaman, tidak ada komunikasi, sehingga nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Sampai meninggal. Yang ketiga, yang keempat orang pikun. Sehingga sholatnya hadap ke timur, sholat subuhnya 5 rakaat, kayak gitu. Engkau ya Allah yang menghilangkan. Nanti itu ada ujian khusus di akhirat. Kalau taat pada Allah, surga dia. Dan dikisahkan, diriwayatkan, jadi yang menjadi sukses tidaknya, lulus tidaknya, menjalani perintah. Suruh masuk ke tempat, tapi itu gambarannya api. Karena yang merintahkan Allah walaupun api, dia masuk. Maka itu hakikatnya masuk surga. Nah, au sa'idun, atau orang itu di surga. Itu sudah dicatat dalam janin.
Ada juga hadis sahih, ada kalanya orang itu dari kecil amalannya amalan jahat, amalannya ahli neraka, jahat, kafir, nggak beriman. Tapi menjelang kematiannya, dia taubat nasuha. Orang kafir misalnya, usianya 80, didakwai oleh muslimin, begitu habis baca syahadat, meninggal. Kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Amalannya yang sudah lalu, kejahatannya, kekafirannya diampuni dengan Islamnya. Dan diterangkan oleh Rasul karena catatannya memang dicatat di janin ini. Ada juga kata Rasul orang yang dari kecilnya amalannya amalan surga di pandangan manusia. Tapi menjelang satu jengkal menjelang masuk surga, dia melakukan amalan kekufuran. Mungkin dijual agamanya, tukar supermi, ya. Habis murtad, nah, Tuhanmu siapa? Kemudian nyebut Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Tuhanmu siapa? Yesus. Wah, itu kan murtad. Murtad mati, habis Yesus mati. Maka dia masuk neraka karena catatannya yang telah lalu. Nah, maka kita sebaik apapun melihat saudara kita mengatakan mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau sudah jelas kafir, ya mati dalam kondisi kafir, maka itu neraka. Fahadani maudu'an. Maka di sini ada dua masalah tentang pencatatan itu. Ada dua perkara. Yang pertama pencatatan di Lauh Mahfuz, buku induk, ya. Sudah lalu pembahasannya. Wasani yang kedua, ini rinciannya berarti. Al-Kitabatul Umuriyah. Namanya pencatatan umuri. Apa pencatatan umuri? Umur itu ya bahasa kita, umur. Itu dari kata umur ini. Ain, mim, ro. Umur. Dari bahasa Arab itu. Umurmu biro, Pak. Nah itu kan dari kata bahasa Arab, umur. Namanya apa? Al-Kitabatul Umuriyah. Pencatatan umuriyah. Allati takunu lil janin, yaitu yang dicatat di janin tadi. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Wa sabaqa daliluhu fi hadits Ibnu Mas'udin, barusan kita baca hadisnya tentang janin. Dan juga hadis Ibnu Mas'ud, ya, kalau tadi dari Abdullah bin Amr. Al-maudi'us salisu. Yang ketiga, pencatatan ketiga, ma'asyara ilaihi biqauli wa nahu dzalika. Tadi di atas. Wa huwa at-takdirul hauli. Ada juga takdir hauli. Ada Lauh Mahfuz, ada umuri, ada hauli. Hauli ini kadang disebut dengan amiyah. Amiyah itu tahun. Kalau ini haul. Tahu haul, ya? Di sini ditulis di baliho besar, haul akbar. Apa haul akbar, Pak Sugeng? Belum pernah hadir. Alhamdulillah. Masya akbar itu apa haul? Ulang tahun kematian. Nah, kalau nabinya Natalan, ya. Natalan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa enggak wafat, ya. Haul itu ulang tahun kematian. Itu ada takdir hauli namanya. Apa itu? Alladzi yakunu fi lailatul qadar, yaitu pencatatan takdir, pencatatan apa yang akan terjadi di malam Lailatul Qadar. Berarti di bulan apa? Ramadan 10 terakhir. Fa inna lailatal qadari, karena malam qadar, qadar artinya sempurna, purnama. Yuktabu fiha ma yakunu fi tilkas sana. Ditulis pada malam Lailatul Qadar itu apa yang terjadi selama setahun.
Jadi dengan tadi makan jagung, itu ditulis setahun yang lalu pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan kemarin. Nah, nanti kita mau masuk bulan Ramadan di akhir puasa 10 terakhir ditulis lagi apa yang akan dimakan jenengan setelah hari raya. Ya paling jajan-jajan ya banyak kue-kue. Tapi kue apa itu sudah ditulis. Nah, tenang, nggak usah. Masih nggak dipikir itu orang itu ngikuti catatannya saja. Nah, oh dapat uang 1 juta oleh amplopan misalnya. Masih nggak dipikir datang dicari orangnya. Walaupun lama nggak ketemu itu masih disimpan. Karena memang sesuai dengan catatannya. Maka nggak perlu susah, sedih. Seperti Imam Ahmad katakan, aku yakin Allah itu yang memberi rizki, pemberi rizki. Ketika di pagi hari rumahku belum ada apa-apa. Saking yakinnya ya. Demikian juga amalan-amalan sahabiah seperti Asma binti Abu Bakar. Asma itu kakak kandung dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau setiap harinya itu ngambil makanan untuk sehari. Misalnya seharinya 1 kilo gandum. Kalau kita beras, kok dia punya gandum 2 kilo, maka yang 1 kilonya dikeluarkan, disedekahkan tiap hari. Loh, terus apa dia mau kayak bapaknya? Ya, siapa bapaknya? Abu Bakar kan pernah ya sama suatu ketika Rasulullah memberi semangat infak, sedekah. Ada Umar waktu itu. Umar mengatakan, aku akan kalahkan Abu Bakar walaupun sekali saja dalam masalah infak, dalam masalah sedekah. Pulang. Ini sudah Umar ini sudah tekad, dan berbuat, pulang dia. Dan ujuk-ujuk datang ditanya oleh Rasul, berapa yang ditinggal? Separuh. Nah, artinya pikiran Umar sudah banyak ini yang dibawa. Tapi sebentar datang Abu Bakar, bawa hartanya. Apa yang ditinggal, kata Rasul? Allah dan Rasulnya. Nggak ada yang ditinggal sama sekali kan. Ditinggali apa? Iman. Menunjukkan bahwa kekayaan yang hakiki itu kekayaan apa? Iman. Kekayaan hati. Nah. Cuma orang itu kurang sabar, kurang yakin. Sehingga gampang stres, sumpek. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin tenang hidup itu, pegangi 2 perkara ini. Yakin, ya, yakin rizkinya akan datang. Rizkinya yang akan nyari orangnya itu, mau kemana, mesti ikut itu rizkinya. Dicari oleh rizkinya. Karena itu sudah tertulis. Nah, ditunggu oleh rizkinya. Nah, yang kedua, ridho. Rizkinya jagung, antum nggak usah mikiri yang lain-lain ya. Oh, rizkinya jagung. Maka dengan 2 perkara ini orang itu mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Tapi kalau hilang 2 ini, hilang juga ketenangan, hilang juga kebahagiaan. Diganti oleh keresahan, kegelisahan, nah, stres. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kama qala ta'ala fiha yufraku. Ini dalam surat Ad-Dukhan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Semua ditetapkan segala sesuatu. Amran min indina, atas perintah atau ketetapan dari sisi kami, kata Allah. Inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami yang mengutusnya. Nah, atau di surat Al-Qadar ya.
Nah, ini yang ketiga, pencatatan takdir secara rincian dari Lauh Mahfuz. Jadi ada Lauh Mahfuz itu secara global, ada rinciannya. Qala al-mu'allifu fahadha takdiru, takdir ini qad kana yungkiru gulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawma qalilun. Takdir ini, pencatatan takdir ini telah diingkari oleh Qadariyah, namanya paham Qadariyah. Dahulu banyak dan yang sekarang itu sedikit Qadariyah ini. Tapi kalau ada misalnya dengar pemahaman seperti ini, maka itu pemahaman Qadariyah. Nah, yakni al-ilmu wal kitabah. Yang diingkari apa? Ilmu dan pencatatan tadi. Bab pertama masalah takdir yaitu ilmu dan pencatatan. Nah, ilmu Allah itu sudah berulang-ulang kita terangkan azali abadi. Azali itu tidak dimulai dari tidak tahu. Kalau manusia kan dimulai dari tidak tahu, setelah belajar tahu. Tapi kalau Allah itu tidak dimulai dari tidak tahu. Sehingga disebut apa? Azali dan abadi. Abadi itu tidak mengalami lupa dan tidak mengalami pikun. Beda dengan ilmunya manusia. Dan pencatatan tadi setelah dibahas, ada yang mengingkari ini, yaitu kelompok Qadariyah. Mereka mengatakan innallaha la ya'lamu af'alal abdi. Allah itu tidak tahu perbuatan hamba. Nah, besok Pak Sugeng mau berbuat apa? Itu kata Qadariyah ini Allah nggak tahu. Nah, illa ba'da wujudiha, kecuali setelah wujudnya. Nah, kalau manusia bisa seperti ini, tapi Allah, kalau manusia kan enggak, manusia seperti ini manusia, tapi Allah kan maha kuasa, maha berilmu, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluknya. Kalau manusia memang tidak tahu apa yang akan diperbuat besok. Nah, Pak Jazuli malam ini sudah ngerangkai rencana besok pagi mau berangkat jam segini, bawa ini itu. Mau ke sana sini, sudah diatur jadwalnya, catatannya. Apa iya berbuat seperti itu? Belum tahu. Besok mau kemana? Pak Jazuli jawab, insya Allah. Sana. Ngapain? Ini. Rencana manusia. Taunya kapan itu memang seperti itu? Ba'da wujudiha. Jadi mereka ini mensifati Allah dengan sifat makhluk ya. Allah disifati tidak tahu kecuali setelah terjadi. Wa anna lam tuktabu, bahwa catatan, bahwa perbuatan makhluk itu tidak ditulis. Wa yaqulun, mereka mengatakan innal amra unfun, perkaranya itu unfun. Unfun itu baru. Yang kita pahami kan tidak baru, sudah dicatat tadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Secara rinci Allah tulis di janin tadi. Terus ditulis lagi di Lailatul Qadar tadi. Belum lagi catatan yang keempat ketika berbuat. Nah, itu catatan-catatan ada 4. Musta'nifun baru. Lakin al-mutaakhiruna aqarru bil ilmi wal kitab. Qadariyah akhir-akhir mereka mengakui ilmu dan pencatatan. Wa angkarul masyiah wal khalqa. Yang diingkari Qadariyah terakhir itu masyiah dan al khalqa. Apa masyiah dan khalqa? Nanti dibahas masalah kedua di dalam iman kepada takdir, yaitu beriman dengan masyiah dan khalqa. Nah, ini terkait dengan perbuatan makhluk. Terkait dengan perbuatan makhluk. Bahwa Allah tidak tahu perbuatan makhluk sampai makhluk itu berbuat. Nah, jadi besok kita mau berbuat apa? Allah tidak tahu. Berarti Allah punya, kalau tidak tahu, Allah itu mempunyai sifat jahil. Bodoh ya, nggak ngerti.
Padahal Allah itu bersih dari sifat apa? Kurang, sifat celah. Nah, kalau nggak ngerti kan berarti nggak tahu. Amma bin nisbati li af'alillah, adapun kaitannya dengan perbuatan Allah, fala ahadun, tidak ada seorang pun yungkiru, yang mengingkari annallaha alimun biha qabla wuku'iha. Kalau terhadap perbuatan Allah, Allah itu tidak, manusia tidak ada yang mengingkari apa yang akan diperbuat oleh Allah. Haula'i alladziina yunkiruna ilmallah bi af'alil abdi. Mereka orang-orang yang mengingkari, tidak meyakini ilmu Allah, bahwa Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan hamba. Hukmuhum fi syar'i annahum kuffarun. Maka hukumnya mereka itu kafir. Kalau ada orang meyakini seperti itu, Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada perbuatan makhluk kecuali telah terjadi, maka mereka itu kafir. Kalau jadi imam masjid, tidak boleh sholat di belakangnya. Harus diulang sholatnya. Karena dia kafir, keluar dari Islam. Gara-gara apa? Meyakini Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali setelah terjadi. Kenapa mereka kafir? Li'annahum kadzabu qaulallah, karena mereka mengingkari firman Allah, wallahu bikulli syai'in alimun. Allah itu terhadap segala sesuatu alim. Apa alim? Mengetahui. Wa ghairuha minal ayat, dan banyak lagi ayat-ayat. Wa khalaful ma'lum bidarurah minad dini, dan mereka itu menyelisihi ilmu yang secara darurat. Nah, ini masalah pertama di dalam beriman kepada takdir. Nanti insya Allah kita akan masuk masalah kedua, ad-darajatus tsaniyah, tingkatan kedua min darajatil iman bil qadar, di dalam beriman kepada takdir. Itu ada 4 insya Allah. Kita baru selesai masih yang pertama. Diingat-ingat apa yang telah kita bahas. Segala sesuatu itu Allah Maha mengetahui, dan segala sesuatu dari takdirnya itu sudah ditulis. Nah, pencatatan ada 4 ya. Pertama di mana? Lauh Mahfuz. Kedua umuri, ya di janin. Yang ketiga hauli, Lailatul Qadar. Keempat harian, setiap hari kita berbuat ditulis. Mau menghindar di mana? Nanti catatan itu, catatan perbuatan terutama yang harian itu diprint oleh Allah dari tengkuknya. Kemudian terbang. Nah, itu kondisi manusia tegang. Karena setelah terbang itu datangnya bisa dari, kemungkinannya depan dan kanan, itu orang yang berbahagia, yang beruntung, selamat. Atau dari belakang dan dari kiri, itu orang yang binasa, celaka, naudzubillah. Semoga catatan amalan kita semuanya datang dari depan dan kanan, dan Allah selamatkan kita semua. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengerunikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, sehingga kita menghadap Allah dengan qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.